yes terhadap Tuhan. Yes terhadap Tuhan. Ini saya tadi pagi juga sudah sampaikan di gereja ini. Bagaimana menjadi pribadi-pribadi yes dengan Tuhan. Bukan yang seolah-olah mempertimbangkan maksud-maksud Tuhan. Dengar nih baik-baik nih. Seolah-olah Tuhan itu tidak bijak dan kita ini lebih bijak, sehingga apa menjadi pernyataan Tuhan kita pertimbangkan dulu ya. Kita pertimbangkan dulu. Misalnya kalau anak saya si Keisha bilang gini, Pak begini, saya pertimbangkan, lumrah saya pertimbangkan, karena mungkin pengalaman saya masih lebih baik dari dia, dan juga mungkin pengetahuan saya lebih baik dari dia, dan juga penalaran saya lebih baik dari dia. Dia belum punya pengalaman, lumrah kalau saya pertimbangkan apa menjadi pernyataan dia. Tapi kalau firman Allah adalah pernyataan kebenaran, bahkan sumber dan dasar dari segala kebenaran yang ada, tidak perlu kita mempertimbangkannya. Ini saudaraku. Tetapi apa yang perlu adalah mengeksekusinya. Makanya menjadi pribadi-pribadi yang yes terhadap Tuhan. Saya udah katakan apapun yang dikatakan Tuhan, secara letter-let pun. Andai kata kita ini bukan orang-orang yang mampu menganalisa firman, bukan mampu seperti teolog-teolog, kita tidak mengecap pendidikan teolog, kita tidak mampu menganalisa, tidak mampu membuat sebuah penafsiran-penafsiran. Tapi Alkitab ini kalau dilakukan secara letter-let sekalipun, kita akan penuh dengan berkah-berkah Tuhan. Kenapa? Karena kita begitu respon terhadap firman Tuhan. Saya melihat masa COVID ini, saya ulang sekali lagi seperti apa yang tadi pagi, ini masa penampian loh saudaraku. Ini masa penampian. Seperti pemanasan untuk sesuatu yang akan lebih dahsyat. Tapi kita mesti pakai ini. Makanya kalau saya berdoa, Tuhan kami memang rindukan COVID ini sepertinya cepat berlalu. Tapi Tuhan, apa sudah selesai maksudmu dengan COVID ini? Jangan-jangan kalau COVID ini berlalu, bulan depan, kita kembali ke bako dulu. Kita kembali ke kedudukan kita yang pertama. Kita tidak mengalami perubahan apa-apa. Sebenarnya tatanan dunia sudah berubah, tapi berubah karena COVID. Di mana ada orang dikuburkan tanpa adat, bahkan jangankan tanpa adat, tanpa sakramen gereja, sah lumrah sekarang ini oleh karena situasinya. Artinya segalanya bisa berubah. Saya takut kalau COVID sudah berlalu, lalu kita kembali ke habitat lama. Saya pesan kepada jemaat di sini, pakai ini kesempatan bagi kita untuk meningkatkan iman kita. Apa susahnya? Saya sudah katakan tadi pagi juga, bahkan berkali-kali, soal kehidupan ini, yang penting kita bisa mensyukuri, bisa berdamai dengan keadaan. Itulah kebahagiaan sejati. Bisa berdamai dengan keadaan. Kalau saya ini pendek, saya berdamai dengan saya pendek. Saya tidak pernah menuntut saya pendek. Saya tidak ingin jadi tinggi seperti orang lain. Saya bahagia. Kalau saya ini kurang mancung, tapi saya berdamai dengan hidung saya yang kurang mancung, saya setuju dengan hidung itu, saya tidak pernah protes dengan itu, saya bahagia. Saya ini tidak terlalu kaya, tidak terlalu banyak duit, saya setuju dengan menu-menu di rumah kami, saya setuju dengan segalanya, saya setuju dengan rumah kami yang tidak terlalu besar, saya setuju dengan kamar tidur saya yang tidak terlalu besar, saya bahagia. Tapi andai kata rumah saya sudah sebesar gereja ini, tapi tetap saya merasa kurang, pengen lagi tinggi, pengen lagi ini, saya tidak bahagia. Jadi kunci kebahagiaan sejati adalah menerima keadaan. Dalam bahasa rohani ada mensyukuri. Syukur. Makanya kalau kita lihat ke atas, seperti saya sampaikan di 2 pelayan kemarin, bahaya begitu kita terus lihat ke atas, akhirnya kita terjatuh ke belakang. Bahaya kalau terjatuh ke belakang. Kepala di belakang bisa terantuk, dan itu otak kecil. Di situ pasti bahaya sekali. Kematian minimal koma. Karena sudah melihat ke atas. Coba lihat, kalau saya lihat ke atas tanpa saya pegang mimbar ini pasti jatuh ke belakang. Jadi syukuri apa yang ada. COVID ini menjadi latihan bagi kita. Mensyukuri apa yang ada. Saya mau tanya, kalau nanti suatu waktu Tuhan izinkan saudara sampai 1 tahun tidak dapat pekerjaan, mau apa? Mau stres? Mau burai Tuhan? Atau bunuh diri? Nggak ada. Kita hanya bersyukur, berterima kasih, berharap pada Tuhan. Saudara sekalian, lalu kita kalau lihat terlalu ke bawah, ini juga memang masalah. Karena kalau terlalu ke bawah, dia nggak pernah
menilai kemajuan-kemajuan, karena selalu melihat ke bawah. Tidak ada pengapianon dalam hal positif. Ya, jatuh juga kalau terlalu selalu ke bawah, jatuh juga ke depan. Tapi kalau jatuh ke depan jauh lebih aman. Kenapa jauh lebih aman? Karena yang terbentur paling otak depan. Dan lagi pula tangan kita bisa refleks untuk mengganjal, sehingga benturan tidak terlalu keras. Kalau ke belakang fatal. Seperti kerbau yang memang selalu kerjaannya di sawah, mengeluku, saya sudah katakan itu di khotbah saya yang pertama. Tetapi dia tiba-tiba melihat ke atas, dilihat pesawat terbang, dia pingin menjadi pesawat terbang. Mana bisa? Biarlah kerbau di situ dan pesawat dengan caranya. Apa maksud saya dalam istilah ini? Saya ambil tengahnya, kita bersyukur. Terus apakah kita selalu melihat ke bawah? Salah. Melihat ke atas? Tidak. Melihat ke depan. Seperti apa yang Tuhan beri kepada kita, kita syukuri. Kita bekerja keras, kita pakai otak kita pakai nalar kita pakai otot kita, tetapi harus tetap memandang ke depan, bukan terlalu ke atas, bukan terlalu ke bawah, tapi nikmati. Minimal kita bisa bersyukur atas apa yang ada pada kita. Itu kebahagiaan. Tapi kalau kurang bersyukur, kita nggak akan ada bahagia. Semua salah, ini salah, itu salah, ini kurang, ini kurang. Wajah kita pun tidak bisa berseri-seri. Ya pernah saya singgung dengan Ibu Gembala, pernah kami ke Piayu. Ada orang Jawa di pinggir jalan itu, duduk suami istri. Saya kalau nggak salah kayaknya Mar Lopez kah suaminya, saya lupa. Lalu suaminya menidurkan kepalanya di paha istrinya. Di bawah pohon ada tempat, namanya biasa tempat-tempat jualan yang belum jualan. Santai-santai. Saya dalam benak saya pertama ini orang Jawa. Betul ketika kami panggil, oh ya, mana rumah ini? Oh, ini mas, ini oh ini orang Jawa. Orang Jawa itu memang jauh lebih bersyukur dari dalam kehidupannya. Dia apa adanya. Sehingga kalau kita lihat itu bahagia. Mungkin mereka tidak punya banyak, tetapi bahagia. Begitu kami balik lagi mau pulang, kami lihat mereka mengkuliti pepaya. Berdua suami istri di situ. Mungkin mereka tidak kaya, tapi mereka bahagia. Tapi ada banyak orang sudah lebih, bahkan sudah banyak duitnya, tetap tidak bahagia. Karena selalu ada yang kurang dalam hidupnya. Selalu pengen lebih dari orang lain. Nah ini yang saya mau sampaikan. Akhirnya apa? Kita bisa gagal menjadi orangnya Tuhan. Saya ingin menyampaikan orangnya Tuhan itu seperti apa. Dalam menjalani hidup ini yang penting kita tahu bahwa Tuhan itu baik bagi kita. Saudara tidak ragukan Tuhan itu baik. Yang saya ragukan adalah apakah saudara bisa baik sama Tuhan. Kalau Tuhan pasti baik, amin. Percaya saudara Tuhan baik? Sangat baik pun. Kalau saya buatkan satu lagu, tapi saya tidak ada pemain musik di sini, ya. Bazadoho Tuhan, bazadoho dingoluki burjudoho. Saya neteskan air mata waktu membuat lagu itu. Burjudoho dingoluki so adong be haidang adong nau burju siago. Isa no burju siat Tuhan. Pawahmu tuh asal roh tuh sih. Tak ada. Tuhan itu satu-satunya yang terbaik bagi kita. Maka kepada Dia kita jangan sampai tidak yes. Saya tadi malam menguburkan orang mati, bukan jemaat kita. Jemaat orang lain, tapi pendetanya kurang bersedia menguburkan karena dianggap COVID. Tapi bagi saya, karena dipanggil Pak Selsi sebetulnya nggak minta. Amang, bertukar pikiran maju amang, katanya gitu. Tahulah kenapa bertukar pikiran kan begitu, pastilah mau minta. Ya sudah, saya siap, saya bilang. Jam 11 malam saya ke sana. Tidak lagi kita kubur. Orang itu yang kubur dengan alat COVID, standar COVID. Semua pakai apa semua. Sebetulnya jantung penyakitnya dan belum tentu itu COVID. Cuma karena hasil swabnya itu masih tanggal 5 hari, ya dianggap COVID. Dibungkus kayak mumi kan, masukkan ke peti, petinya pun dilem, bukan cuma gini, ya, baru dikubur. Waktu datang ambulan buka, Bu, mana istrinya? Datang. Ini ya Bu? Iya, udah. Mundur lagi. Nggak bisa dilihat, hanya melihat petinya saja. Bu, dibawa ke sana. Kami dari jauh melihat. Setelah selesai mereka disemprotin lagi, disemprotin baru pergi mereka. Ayo silakan, sudah steril. Masuklah kami jam 11 itu.
Saya bingung mau buat acara seperti apa. Udah kumpul semua marga Panjaitan, marga Situmorang dan semuanya. Marga Butar-Butar. Saya minta hikmat Tuhan, mana agenda kayak gini Tuhan? Sudah dikubur, hanya doa seperti itu kayak kurang pas. Saya buatlah semi agenda. Pakai ayat, saya doa, saya nyanyi, ayo nyanyi kita Oh Jerusalem. Habis itu saya berkhotbah sebentar, habis itu saya agenda. Agendanya apa? Saya berpikir, saya bilang sama Pak Selsi, Pak Selsi jangan dulu kasih salibnya itu. Iya Mang, nanti itulah aku bikin agendanya. Saya udah berpikir-pikir sementara mereka mengubur, nanti agenda apa yang saya pakai? Saya bilang, ayo, saya taruhlah salibnya di atas. Saya bilang, ditabur dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Saya tekan salibnya sepertiga. Ditabur dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Saya tahu. Nggak tahu lagi saya. Kalau saya buat tanah aja di atas. Harusnya tanah harus dengan bangkainya atau petinya, supaya agak sedikit masuklah ke orang itu, si Edward Panjaitan ini. Edward Panjaitan masih 47 tahun, masih muda. Supaya baru tabur, kubur. Saya melihat apapun yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam COVID ini. Pertanyaannya, kalau Tuhan minta sesuatu yang tidak mungkin bagi kita, maukah kita? Situasi membuat kita harus mau. Lalu kenapa kalau Tuhan minta kita tidak mau? Maka sekarang saya yang ingin ajarkan adalah kita menjadi manusia yang yes man terhadap Tuhan. Karena besar kasih karunia-Nya atas kita. Dialah yang menyertai kita. Sampai ke kubur dia sertai kita. Dia sahabat setia kita. Sobat dari Galilea, kata lagu kita. Sobat dari Galilea. Yesus itulah sahabat kita. Dia yang mendampingi kita. Dia yang mengerti waktu kita dalam kandungan. Dia sudah sertai kita dalam kandungan. Dia sertai kita ketika lahir dari rahim ibu kita. Dan beberapa tahun yang Tuhan percayakan kita di dunia ini, dia sertai hidup kita. Bahkan ketika kita mati, dia sertai kita. Yesus satu-satunya yang mampu menyertai kita. Bahkan sampai ke liang kubur ke bawah, dia sertai kita. Bahkan bukan cuma itu, Alkitab berkata, nanti pada waktu akhir zaman ketika Kristus datang, maka semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suara anak manusia, anak Allah, suara Yesus. Bayangkan kesetiaan Tuhan, bahkan nanti membangunkan kita pun dari kubur itu ketika kedatangannya, kita mendengar suaranya. Pantaskah kita tidak menghormati sahabat yang satu ini? Bahkan sampai ke kuburan pun dia sertai kita. Kalau orang yang datang seperti lagu kita itu, nang pedi pataruhita satu udeani laudo musena sida ditadikon bagi. Tinggalkan. Ini sekarang si Panjaitan itu udah tinggal sendiri di situ. Tapi ada Yesus. Kalau dia orang benarnya Tuhan, orang percayanya Tuhan, orang yes man-nya Tuhan, pasti dia disertai Yesus di kubur itu. Dan nanti yang membangunkan kita bukan siapa-siapa. Pada waktu akhir zaman yang membangunkan kita bukan suara istri kita atau suami kita, bukan suara mama kita, tapi suara Yesus. Yesus akan memperdengarkan suaranya. Dan saya tahu mungkin kalimatnya, bangkitlah. Semua orang di kubur mendengar. Dan terbukalah kubur itu. Bangkitlah mendengar suara Yesus. Ini sahabat yang tidak perlu kita kecewakan. Kau lebih baik mengecewakan suamimu daripada mengecewakan Yesus. Kalau harus memilih untuk mengecewakan. Dan kalau boleh jangan kecewakan. Karena kalau kamu menghargai Yesus, pasti kau menghargai istri atau suamimu. Tapi Yesus satu-satunya yang harus yes terhadap dia. Ini panggilan sebagai orang benar. Ini panggilan sebagai orang Kristen. Jangan datang kepada Tuhan hanya untuk pemenuhan kebutuhan semata. Tapi datang pada Tuhan karena mencurahkan cinta kita kepada Tuhan. COVID ini kita pakai untuk menjadi satu kesempatan untuk membenahi diri kita.
Saya kadang-kadang, ya apa benar berlalu? Kalau berlalu bagaimana? Saya dengar berita COVID ini tidak lewat, tapi COVID ini akan mendampingi manusia selamanya. Dia mungkin seperti flu, cuman obatnya nanti ditemukan. Kita kan flu, virus flu terusnya ada di dunia ini. Cuman kalau udah flu 2-3 hari baru makan obat, 4 seminggu sembuh. COVID ini bisa ada bersama, cuman bagaimana menemukan vaksin untuk melemahkannya dan juga bagaimana menemukan obat untuk membasminya ketika kita terserang. Kita nggak ngerti seperti apa permainan semuanya ini. Tapi yang saya ingin saudaraku, separah apapun nanti ekonomi, seperti apapun nanti dunia ini masa penampian. Saudara, ini penting kita dengarkan. Baik Bapak Ibu yang di rumah yang mengikuti streaming ini. Ini kesempatan. Kalau masih ada waktu ke gereja, saudara ke gereja. Kalau enggak, bagaimana iman kita akan dibenahi di akhir zaman ini? Bagaimana persiapan kita menyambut kedatangan Tuhan? Saya hanya putuskan, biar hidupku harus menjadi orang yang sungguh-sungguh yes terhadap Tuhan. Siapapun kita di sini, anak muda, siapakah saudara? Ya, yuk kita sungguh-sungguh yes terhadap Tuhan. Tuhan tertarik kepada pribadi-pribadi yang yes kepada firman-Nya. Kalau kita menjadi pribadi yang rata-rata, Tuhan tidak akan ukir apa-apa pada kita. Dengarlah baik-baik. Ada berjuta-juta orang, tapi tidak semua orang itu dicatat dalam Alkitab. Hanya orang-orang yang tersentuh hati Tuhan. Amin. Berapalah mereka tokoh-tokoh Alkitab itu? Tidak semua. Di antara manusia yang ada di akhir zaman ini pun, hanya orang-orang yang menggelitik hati Tuhan. Itu akan mendapat satu perlakuan spesial dari Tuhan. Ayo saya dan saudara, yuk kita mulai dari waktu yang singkat yang masih Tuhan berikan kepada kita hari ini. Sebagai orang percaya kita harus menjadi orang yang yes terhadap Tuhan. Yes terhadap semua kemauannya Tuhan. Apapun kemauannya Tuhan. Jangan ada penolakan sekalipun tidak lazim bagi dunia. Sekalipun tidak lazim bahkan bagi diri kita, kayaknya nggak pas. Tapi kita katakan, ya Tuhan, untukmu aku bersedia. Orang-orang yang giat untuk Tuhan mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Katakan amin saudara. Asal orang-orang giat kepada Tuhan. Saya catat satu orang, Finehas, ya, di dalam Bilangan 25 ayat 11. Coba lihat di sini apa yang terjadi dengan kisah Finehas. Dia menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu apa saudara? Begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Ini ada satu kasus. Ya, kasusnya itu sebetulnya berpasangan dengan Balpeor, wanita-wanita Midian. Marah Tuhan kepada mereka. Ya, marah Tuhan kepada mereka. Dan akhirnya ayat yang ke-12. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku, kepada orang yang giat membela kehormatan Tuhan, spesial di mata Tuhan, yang giat dalam mempelajari dan merenungkan dan melakukan firman. Tuhan bilang, aku membuat perjanjian keselamatan terhadap dia. Haleluya, haleluya. Yuk, kalau ada di antara kita yang giat untuk membela kehormatan Tuhan, akan masuk dalam kategori orang-orang yang akan diperhatikan secara spesial dengan Tuhan. 13. Untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Ini si Finehas ini tercatat seorang yang menyurutkan murka Tuhan.
Dia giat membela kehormatan Tuhan. Kasusnya nanti saudara baca di rumah. Bagaimana dia merajam orang-orang yang menghina perjanjian dengan Tuhan. Yuk, kalau kita giat untuk Tuhan, siapapun kita yang hadir hari ini, saya melihat Tuhan kita itu luar biasa. Dia tidak melihat latar belakang keluarga, apakah ekonomi, enggak. Dia hanya melihat hati. Keluarga-keluarga yang giat untuk Tuhan, keluarga-keluarga yang sungguh-sungguh untuk Tuhan, dia akan mengalami pembelaan Tuhan, perjanjian Tuhan. Amin, saudara. Iya, banyak hal yang tidak lazim yang kita dapatkan di dunia ini. Pertanyaannya, saudara mau ikut yang lazim untuk dunia atau yang lazim untuk Tuhan? Yang lazim untuk Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan, yang penting itu sudah pas lazim untuk dia, sekalipun tidak lazim untuk dunia. Tidak pantas. Ini yang saya akan ceritakan pertama dengan Hosea. Minimal tiga nabi ini akan membuka pikiran saudara malam hari ini dan saya tentang nabi yang yes terhadap Tuhan. Pertama Hosea. Hosea, ya, kitab Hosea itu adalah kitab pertama dari 12 kitab nabi-nabi kecil dalam perjanjian lama. Nah, apa yang unik dengan Hosea? Di Hosea pasal 1 ayat 1 dia berkata begini. Firman Tuhan datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas raja Israel. Ya. Ayat 2, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea. Apa firman Tuhan? Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Apa yang gak lazim di sini Bapak Ibu? Yang gak lazim di sini adalah seorang nabi disuruh menghampiri perempuan sundal. Kan gak lazim. Apa tidak ada gadis-gadis lain? Apa tidak ada putri-putri Yerusalem, putri-putri Sion yang kudus, yang suci? Tetapi untuk sebuah maksud Tuhan, karena Tuhan ingin menyatakan bahwa bangsa ini telah bersundal hebat dengan membelakangi aku, maka untuk menyatakan ini supaya nanti mereka bertanya-tanya, dan mereka bertanya-tanya, kasih tahulah apa maksud semuanya ini. Maksudnya adalah hanya untuk menyatakan bahwa bangsa ini telah bersundal hebat. Tapi perkaranya tidak seringan itu. Seorang hamba Tuhan, anak Tuhan, begitu mendapat firman, lazim atau tidak lazim, pantas atau tidak pantas menurut ukuran dunia, bahkan menurut hati kita. Tapi kalau itu perintah Tuhan, harus kita lakukan. Ini yang menarik. Saya mau belajar lebih sungguh-sungguh menjadi orangnya Tuhan. Kadang-kadang kita punya pertimbangan berbeda. Nanti apa kata STM? Nanti apa kata marga? Nanti apa kata bunguan? Nanti apa kata mamaku? Terus kata Tuhan menjadi terabaikan. Tuhan sendiri yang memerintahkan. Coba kalau Hosea memakai pikirannya. Apa nanti dibilang mamaku? Hosea, kau bilang kau nabi. Apa enggak ada perempuan yang lain? Kenapa kau harus menghampiri perempuan itu dan mengambil itu menjadi menantuku? Nanti apa kata mama? Nanti apa kata mama? Maria pun kalau sempat memakai logikanya untuk tidak menjadi perempuan yang yes terhadap Tuhan. Ketika ada kunjungan dialog antara malaikat dengan Maria, kamu ya akan mengandungnya, tapi belum bersuami loh. Kalau dia bilang, nanti apa kata mama? Bagaimana aku mempertanggungjawabkannya? Bilang aja kau dari Roh Kudus. Siapa yang tahu? Nanti kalau orang lihat, kumpulan lihat, marga lihat, nanti akan disampaikan ke marga-marga bahwa aku ini hamil tanpa suami. Nanti saya diadili. Ini kalau sudah Tuhan yang perintah lalu kita samakan dengan hal-hal yang tidak lazim.
Dan ini nggak pantas. Jawab saja Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan ini nggak lazim untuk kami di sini. Tuhan pasti pindah. Tuhan pasti cari rahim lain. Kau tak pantas. Hari ini pun aku percaya banyak sekali di antara kita yang Tuhan akan pakai lebih ketika kita yes terhadap kemauannya Tuhan. Tapi kalau kita pilih untuk berkata nanti apa kata Tuhan, apa kata orang, nanti apa kata dunia, nanti apa kata marga, maka kita tidak akan mendapat prioritas dari Tuhan. Yuk, saya mengajak jemaat GPD Keluarga Allah untuk semuanya kita menjadi orang yang yes terhadap kemauannya Tuhan. Mana aminnya saudaraku? Supaya kita lihat di sisa-sisa waktu yang ada ini, di sisa-sisa umur ini, Tuhan akan lebih mempercayakan. Karena hanya kepada orang yang memang benar-benar mau dipercayakan, akan dipercayakan hal-hal yang lebih, saudaraku. Ini perkara pertama. Ketika Tuhan mendatangi Hosea, hampiri, kawini itu perempuan sundal itu. Dia jumpailah seorang perempuan sundal bernama Gomer binti Diblaim. Jelas. Saya nggak tahu bagaimana cara dia mertadang. Gomer, jangan gitu. Ih, Nabi genit ah. Katanya Nabi, kau datang ke sini. Dia gaya anak muda atau gaya Nabi? Saya nggak tahu bagaimana dia. Kalau gaya Nabi bilang gini, Tuhan berkata, hai Gomer, kau harus menjadi istriku. Mungkin gaya Nabi begitu. Tapi kalau gaya anak muda, mer. Bagaimana dia mendekati? Tapi entah bagaimanapun cara dia mengatakan itu, karena itu perintah Tuhan, tidak lazim sebetulnya seorang nabi menurutku harus menghampiri seorang perempuan sundal. Tapi karena itu perintah Tuhan, harus dilakukan. Inti yang saya mau sampaikan dari poin ini adalah apapun yang Tuhan perintahkan, sekalipun rasanya tak pas, tapi paslah itu harus kita kerjakan. Amin Bapak Ibu. Yuk sama-sama belajar. Kepada orang-orang seperti inilah yang Tuhan percayakan banyak hal-hal yang kepada orang lain tidak dipercayakan. Akan tambah-tambah. Ayo asal lebih yes kepada Tuhan, lebih lagi Tuhan akan pakai kita. Selagi masih ada waktu. Nabi, kenapa Nabi mengambil perempuan sundal ini? Dia jawab, karena Tuhan berkata kalian semua sudah perempuan sundal di mata Tuhan. Lahirlah anak pertama, Yisril. Begitu lahir dikasih, siapa namanya? Yisril. Tuhan bilang namanya Yisril. Bukan, Yisril itu bagus kelihatannya, tapi itu ada di balik itu adalah hutang darah. Yisril itu adalah lembah darah. Itu perkara yang tidak bagus. Yisril itu adalah di mana Yehu membabak habis keturunan Ahab. Di situ ada pembunuhan terhadap keturunan Ahab. Ada 70 kepala anak laki-laki Ahab. Nggak tahu juga bagaimana seorang raja ya punya anak. Nah, memang raja yang dulu kan banyak istrinya. Jadi 70 anak laki-laki dibabat habis satu malam, dibawa dalam keranjang, dibawa ke pintu gerbang di kota Yisril. Dan Yehu bilang begini, taruhkan di depan pintu gerbang 2 tumpukan. Jadi ulunya kada denak ni anak ni siapi, dibain 2 tumpukan. Berarti 35 di sini, 35 di sini di depan pintu gerbang. Tuhan bilang, aku akan menghancurkan Israel seperti di lembah Yisril. Hutang darah Yehu, buat nama anakmu Yisril. Waktu dikata, Yisril, bahasa gebis Yisril benu memang. Karena bagi mereka lembah itu lembah yang angker. Kata Yisril itu adalah lembah darah. Nama pun ditentukan Tuhan. Untuk orang-orangnya Tuhan, seluruhnya hanya bertindak untuk kepentingan Tuhan. Mana aminnya saudaraku? Mau kita dipakai Tuhan lebih? Ayo, kita kikis kesombongan kita
untuk kepentingan Tuhan saja, bukan kepentingan kita. Aduh Bapak Ibu, terlalu banyak kita datang ke gereja hanya untuk kepentingan kita. Ayo kita datang ke gereja supaya diberkati Tuhan kita. Ayo kita datang ke gereja supaya nanti banyak uang kita. Itu kan kepentingan kita. Ayo kita ke gereja supaya lancar-lancar kerjaan papamu. Itu kan kepentingan kita. Ayo kita ke gereja supaya sembuh nanti kau. Kepentingan kita. Tapi kalau kita ayo kita ke gereja, kita bertemu kekasih kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Beda lagi ceritanya. Ayo, yang pertama ini saudaraku. Sampai membuat nama anaknya pun Tuhan. Lalu lahirlah juga anak kedua perempuan. Pikir dia mungkin dia yang bikin namanya. Tuhan belum kasih kesempatan. Sudah lahir anakmu, Hosea. Iya Tuhan, sudah lahir. Terima kasih buat anugerahmu. Iya, bukan cuma itu. Buat namanya. Siapa namanya Tuhan? Nading Ganima Baedah. Enggak. Namanya buat namanya Leruhama. Leruhama. Itu kan bahasa Ibrani. Leruhama. Lo itu tidak. Ruhama itu rahmat. Kasih sayang, tidak disayangi. Artinya, bae magorni borumi naso disayangi. Kan ngeri kan? Kan itu namanya ini Leruhama. Ai ba pinay mo larong kilang ni basi Leruhama. Anak naso di perhasean. Si Kesia misalnya boruku namanya Borua naso ni perhasean. Borua naso pinarhasean. Kan ngeri awak. Tapi itulah namanya. Arti Leruhama itu bahasa Bataknya naso di perhasean. Tidak disayangi. Hanya untuk menyatakan bahwa Tuhan tidak menyayangi bangsa Israel. Tapi untuk nama itu harus dibuat Leruhama. Ini kejadian nyata. Untuk seorang anak Tuhan harus yes, ya udah Tuhan. Kalau itu maumu Tuhan, demi penyabaran pekerjaanmu ini, demi firmanmu disampaikan pada umat, ya Tuhan, bikinlah namanya Leruhama. Yes terhadap Tuhan. Tak lazim untuk membuat nama itu. Tapi harus, karena itu perintah Tuhan. Terakhir lahirlah anak ketiga, laki-laki. Dia pikir sudah mantap lah ini. Mungkin ada nama baru yang bagus untuk anak ini. Tuhan bilang, namanya bukan yang lain. Siapa namanya Tuhan? Lo Ami. Kembali lo. Lo itu tidak. Am itu am. Bahasa Ibrani itu am, umat. Am itu umat. I itu saya. Ya, Lo Ami, bukan umatku. Katakan kepada, jadi datang orang Israel, Aisyah do guarni anak mon Nabi, si Lo Ami. Bahasa benumuna guarna si Lo Ami. Nah sodong begorna dingkan, manong nasi bortung kek, siapa kek. Tuhan bilang, kalian bukan umatnya lagi. Cuma mau menyatakan itu, tapi korbanlah Nabi ini. Bagi seorang Nabi, bagi seorang anak Tuhan, entah itu menyayat hatinya, tapi untuk seorang yang yes terhadap Tuhan, dia harus lakukan semuanya itu. Ini yang Tuhan minta kepada kita pribadi, lepas pribadi, agar apapun yang Tuhan minta, atung pesuhar tu pikiratai, suhar tu punguan, suhar tu hajal maon. Kalau itu Tuhan minta, harus kita kerjakan. Yuk berjanji, mulai malam ini perbaiki caramu menghadap Tuhan. Jangan manja. Nabi tak ada yang manja, anak Tuhan tak boleh manja. Inilah perkara tentang Hosea yang saya lihat. Bagaimana seorang anak Tuhan hidup dalam kemauannya Tuhan. Sekarang COVID ini sampai kapan kita tidak tahu. Tapi apapun nanti yang terjadi, kita udah bergantung harap sama Tuhan. Kalau bisa makan yang enak, makan. Nggak enak, nggak apa-apa. Bisa ganti baju, nggak apa-apa. Nggak bisa juga, nggak apa-apa. Tidak lanjut dulu kuliah si Josafat, tidak lanjut, tak apa-apa. Kalau itu maunya Tuhan. Tapi kalau bukan maunya Tuhan,
pasti semuanya akan Tuhan izinkan berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ada seorang yang bernama Jesaya. Ini pun Jesaya mendapatkan perlakuan yang tak lazim menurut cara manusia. Apa itu? Pada suatu waktu Tuhan datang berfirman kepada Jesaya untuk menyatakan dosa bangsa Israel. Dalam Yesaya pasal 20 ayat 2 berkata begini. Yesaya 20 ayat 2. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos. Firman-Nya, pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dari kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian. Maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Kemudian Tuhan berkata, seperti hambaku berjalan telanjang dan tidak berkasut, demikianlah Mesir akan digiring dengan telanjang pantatnya, kelihatan, dan Ethiopia berjalan sebagai buangan. Kasusnya apa ini Pak Pendeta? Kasusnya seperti ini. Waktu ada tekanan dari bangsa Asyur kepada bangsa Israel tidak memandang Tuhan. Tuhan tolong kami. Dia tidak bilang begitu. Langsung konsepnya. Ini terjadi dalam jemaat. Ketika ada tekanan bukannya mengarah kepada Tuhan, tapi pada pikirannya. Izinkan saya menyampaikan ini dan buka pikiranmu Bapak Ibu. Apakah ada kesamaan dengan Israel ini? Begitu ada tekanan hidup, bukannya berseru-seru bersarah kepada Tuhan, tapi atasi dengan pikirannya. Apa yang mereka lakukan? Mereka mulai mengirim pasukan untuk meminta tolong kepada bangsa Mesir. Lalu yang kedua, mereka juga meminta tolong kepada bangsa Ethiopia. Dua bangsa ini yang kira-kira waktu itu agak cukup besar. Asyur besar, Mesir besar, Ethiopia besar. Ketika Asyur mau menyerang Yerusalem, Samaria, Israel, mereka bukan lihat Tuhan, tapi pergi ke Mesir minta tolong bantu kami, pergi kepada Ethiopia bantu kami. Tuhan sakit hati, Tuhan cemburu. Nah, kecemburuan Tuhan ini yang kena Nabi. Nabi, ya, kau jalan 3 tahun di negeri ini. Oh ya Tuhan, oke lah. Tapi buka sepatu, jadi telanjang. Ya, kayak mana nanti nih? Ya telanjang. Tapi bukan cuma itu, apa? Telanjang. Tunjukkan pantatmu. Subuh tu pinai mulu seorang nabi tadi dia pantat nomor delan 3 tahun. Waduh mulu nasu suma do pinasu mana tela bujoina jo contoh jo huriba jo salawar hon kunik tu ham sunguni. Praktek. Mabani pe orang mampu. Ala memang dang disuruh Tuhan. Ale sugari disuruh Tuhan benok kudo. Berduli hari. Ale dang disuruh Tuhan. Engkau si saya disuruh. Borak doida. Aku yakin berat itu. Daga. Boha dan nongon alai karena Tuhan bilang. Dia bukalah pantatnya. Jalan bukan 2 minggu, bukan 3 hari. 3 tahun Bapak Ibu. Saya mardela di mana jalan dia ke kota A ke kota B, kakinya tak berkasut, telanjang pantatnya, terus keliling-keliling. Setiap orang bertanya, Nabi, apa maksud dari semua ini? Tidak lazim yang kamu lakukan ini. Tuhan berkata, di depan matamu engkau akan melihat Mesir yang kau andalkan itu akan digiring oleh Asyur dengan pantatnya yang telanjang. Dan di depan matamu bangsa Ethiopia yang kepadanya kau berharap pertolongannya itu akan digiring di depanmu oleh bangsa Asyur dengan kaki telanjang. Hanya mau menyatakan itu, tapi seorang anak Tuhan, sesuatu yang tak lazim dikerjakan harus dikerjakan. Banyak hal yang tidak lazim menurut kita, tapi kita harus ikuti kalau itu perintahnya Tuhan. Kebanyakan diantara kita seperti bangsa Israel, begitu ada tekanan sedikit, bukannya Tuhan kita andalkan. Begitu sedikit terjepit ekonomi, bukan Tuhan kita andalkan, kita mulai pikirkan dengan otak kita.
Bagaimana kalau kita mampu secara ekstrim bersembah sujud kepada Tuhan? Itu meminta pertolongannya. Belum banyak orang seperti itu. Belum banyak orang yang seperti itu. Orang-orang khususnya Tuhan ini akan mengalami perlakuan khusus dari Tuhan. Yesaya, sekalipun harus berjalan 3 tahun dengan pantat telanjang dan kaki yang tidak berkasut, dia rela melakukan itu. Pertanyaannya bagi kita malam ini sebelum saya berakhir berkhotbahnya, kalau Tuhan katakan sesuatu yang tidak lazim menurut dunia, menurut marga, menurut kumpulan, menurut manusia, maukah kita melakukannya? Atau kita bilang jangan Tuhan, tidak lazim bagi kami ini. Apa lazim seorang nabi berjalan dengan pantat telanjang? Sakit, sakit. Tidak apa-apa. Tapi demi menunjukkan loyalitas dan keyesmenan kita kepada Tuhan. Yes. Sama seperti ABRI atau tentara. Itu namanya anak negara. Polisi itu anak negara. Kapan saja mereka dipanggil harus berangkat. Saya pernah melihat orang militer mau menikah pun bukannya menanya siapa, harus nanya bos. Bisa nggak menikah tahun ini? Harus tanya komandan. Kalau komandan bilang tidak bisa, tidak bisa. Saat Ibu Pertiwi kapan saja memanggil mereka berangkat ke tim-tim, berangkat. Berangkat ke Irian Jaya, berangkat. Berangkat ke Aceh, berangkat. Tidak ada bilang nggak bisa. Selagi dia masih dinas militer, dia harus ikut. Garis komandonya jelas. Bahkan kalau sudah pun dirancang pernikahannya 3 minggu ke depan, tapi tiba-tiba harus diikut menyelesaikan persoalan di Jayapura, pernikahan dipending. Tidak ada alasan lain. Itu dunia militer. Tuhan juga seperti itu. Yang terlalu baiknya Tuhan ini sama kita, diulur-ulurnya kadang-kadang seperti tali pancing. Tuhan begitu sabar melihat kita. Begitu ikan itu sudah dapat, ditarik tapi ikan meronta, tarik terus. Daripada putus tali diulur. Sudah sedikit longgar, Tuhan tarik lagi. Baik kali pun Tuhan itu sama kita. Bagaimana kalau Tuhan perintahkan sesuatu yang tak lazim bagi kita hari ini? Apa itu Pak tak lazim? Mengampuni. Kadang-kadang Tuhan sudah bilang mengampuni. Ampunilah orang yang bersalah padamu. Nang boy lak mate nan nalatolapawi. Terlalu sakit hatiku di buah Eda itu. Mulai dari pernikahanku dulu daku pegang kata-kata pedas dari dia. Sekongkol dia dengan inang mertuaku, memojokkan aku pada malam itu. Tak bisa diampuninya. Tuhan dia bilang ampuni. Tak ampun. Tahu perintah Tuhan bagaimana untuk menyembuhkan batin? Mengampuni dengan sempurna. Bagaimana cara mengampuni dengan sempurna? Berdoa, meneteskan air mata untuk orang yang menganiaya. Karena itu perintahnya. Berkatilah orang yang menganiaya kamu. Itu perintah Tuhan. Tak lazim itu. Orang yang menganiaya kita, kita hajar setimpal. Kita balas. Itu dunia. Lazimnya itu. Tapi Tuhan tadi seperti itu. Tuhan bilang ampuni. Bagaimana mengampuni? Lepaskan pengampunan, doakan, mintakan berkat bagi dia, baru sembuh. Orang yang menganiaya kita. Kalau saya cerita aniaya fisik, dia sudah aniaya fisik kita. Dia sakit fisik kita. Tapi Tuhan bilang ampuni dia, mohon berkat. Lalu kita berdoa, Tuhan berkati dia yang tadi telah membakar rumah kami. Berkati mereka yang telah menunjangi suamiku sekarang sekarat di rumah sakit. Berkati Tuhan, sambil meneteskan air mata. Sembuh hati kita. Kalau enggak, sampai mati terus bergenggam gini, kita sakit.
Memang luar biasa rahasia firman. Berkati orang yang menganiaya kamu katanya. Itulah kesembuhan kita. Kalau kita sudah berani meminta berkat terhadap orang yang menganiaya kita, sembuhlah batin kita. Kalau enggak, tuntutlah sampai mati. Tapi bisa kita mati duluan. Tuhan itu ajaib dengan firman-Nya. Sesimpel itu, begitu orang menganiaya kita, aniaya fisik itu. Kalau aniaya yang lain ada, aniaya mental. Pembunuhan karakter, mempermalukan kita. Menyiksa batin kita. Penghinaan. Itu bukan aniaya fisik, tapi aniaya batin. Ampuni, doakan. Begitu kita mampu mendoakan dan meminta berkat, berkati dia Tuhan. Buat dia panjang umur, buat rezekinya lancar-lancar Tuhan. Dia belum menikah Tuhan, sudah 45 tahun gadis. Tolong Tuhan supaya dia ada jodohnya. Doakan sungguh-sungguh. Sembuh. Tapi kalau kita mati matong, tahun. Jalo mak, ikut jalomu dok. Kita sakit sendiri. Paham maksud saya Bapak Ibu? Supaya kita sembuh. Lazimkah itu? Menurut dunia tidak lazim. Bahkan mungkin di pauto-auto kita. Aluhumma, ay buado, ngaibak kerja bumni. Aluhumma, adang pola. Ay dang laj. Ano to ba yun? Aluhumma tu polisi. Agabi, musi do Ameriko. Dang pala. Tuh mak, itu ko Tuhan nih, ampuni. Yang lazim adukan. Tapi yang tidak lazim, kata Tuhan bilang ampuni, ampuni. Banyak hal yang tidak lazim. Tapi harus kita kerjakan dengan baik. Kalau itu perintah Tuhan. Yang terakhir, seorang nabi yang lebih ngeri, misterius. Ya. Seorang nabi bernama Yehezkiel. Yehezkiel pasal yang ke-24 ayat 16. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Hai anak manusia, lihat aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai seperti yang kena tulah, tetapi janganlah meratap ataupun menangis dan janganlah mengeluarkan air mata. Ini lebih sadis menurut saya. Karena yang diminta Tuhan istrinya yang dia cintai. Ngeri ini. Kalau mengkhotbahkannya mungkin tidak bisa terlalu kita resapi. Tapi kalau kenyataannya kita yang mengalami, ngeri. Tuhan bilang begini sama Yehezkiel. Yehezkiel, malam ini aku mau ambil istrimu. Ambil bukan mau diambil, dipinjam. Mati. Hanya untuk menyatakan sikap hati Tuhan terhadap Israel. Bahwa Israel itu sudah berdosa terhadap Tuhan. Bahwa Tuhan tidak menangisi Israel lagi. Tapi istrinya harus diambil. Aneh ya. Dan ini benar-benar kalau Ishak pernah diminta Tuhan untuk dikorbankan, dengan tulus hati Abraham membawanya. Tapi kita lihat endingnya tidak jadi. Ini benar-benar jadi. Betul, malam itu matilah istrinya. Dan istrinya, kalau istri yang nggak disayangi mak, melihat sama Tuhan. Nah orang tabu deh, orang atok tuh, iyalah poi. Ayo lan berbeda ya udah tidak. Tabur song nih. Istri yang dicintai. Katakan amin, saudara. Kan ya kan? Hai anak manusia, lihat aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai. Sangat kau cintai. Ini menunjukkan keharmonisan hubungan suami istri dari Nabi ini. Sangat dicintai. Engkau dong naik di tahun. Inang. Tuhan. Bornginon buetokku nama bapak nisucokon. Turmek keliman. Holan na ilapo,
oleh na berkode, berjuji, mula tu jabu tempeleng anak-anak, tempeleng istri, partedang sudah ke meja kursi, mula dangarong iddahan, dangarong sigaret nama ngamuk, jero Tuhan. Pamati aku nama borngino nama tamon, na orang tibu Tuhan, bahasa nang syaitan na lewat. Mungkin ada kebencian, ada loh keluarga kebencian. Tapi ini kata firman yang dicintai. Bukan cuma dicintai, sangat dicintai. Coba bayangkan dulu kalau istri kita diambil. Tuhan. Apa enggak ada cara lain Tuhan? Masa istriku harus kau ambil? Orang itunya yang masalah. Libaslah orang itu, kan begitu. Lazimnya kan begitu. Tapi ini kalau itu Tuhan. Tapi ada syaratnya apa Tuhan? Jangan nangis. Jangan meratap. Jangan teteskan air mata sedikit. Diam. Berat lagi. Jangan meratap. Jangan menangis. Jangan mengeluarkan air mata. Tapi kalau kita anak Tuhan, apa yang gak lazim harus kita kerjakan kalau itu perintah Tuhan. Itu maksud firman yang malam ini. Saya sip. Menurutku ini satu hal yang perlu kita pikirkan. Saya tidak membahas di sisi lain. Yang saya bahas adalah bagaimana seorang nabi, seorang anak Tuhan, apapun yang Tuhan mau katakan, apapun yang mau tahu Tuhan kerjakan, harus kita mau. Kalau mau melihat pemakaian Tuhan yang lebih atas kita, ini harus kita kerjakan. Pikirkanlah baik-baik seperti apa perintah Tuhan saudara abaikan atau saudara kerjakan. Dan lazim. Kita tukang-tukangi yang lazim menurut pikiran kita, kita tukang-tukangi. Perintah Tuhan semua kita abaikan. Ada kesempatan live streaming monggop mak dakya biro tu gereja. Nang pedong kursi pe kosong sedang na lauro. Kan lazimnya kan sekarang di rumah, padahal masih bisanya ke gereja, tapi tak mau datang. Saya ini masa penantian loh Bapak Ibu. Kalau saya masih ada kelonggaran sedikit bagi kita, isi kursi-kursi ini. Mana amennya saudara? Jangan berlindung di balik COVID. Live streaming mahita alani COVIDon. Kalau masih ada kursi yang kosong ini, hadirlah di sini. Itu pesan saya. Lazimnya memang kita di rumah lah sekarang. Ini Bapak Ibu yang tidak datang gereja, yang dengar saya kalau didengar malam ini. Ayo, kalau masih ada kesempatan. Jangan sampai tertutup kesempatan itu. Datang ke gereja, ibadah saja. Sesuai dengan anjuran yang saya sudah berikan, lengkapi semua. Ya saya selalu bawa ini. Pada datang petugas, ya kita langsung pakai. Jangan berlindung saudaraku di balik COVID ini. Kasihan saudara, iman kita tak bertumbuh, nanti Tuhan datang kita tertinggal. Jadi orang yang yes terhadap kemauan Tuhan, sekalipun tidak cocok dengan pikiran kita, tapi asal cocok dengan pikiran Tuhan, yang mau kita kerjakan. Masalah berkorban di zaman ini, tak lazimlah kita berkorban, tak lazimlah berperpuluhan. Yang lazim sekarang ya tidak berperpuluhan. Apakah itu perintah Tuhan bagimu? Ataukah tukang-tukangi dalam pikiranmu? Jangan. Yes terhadap Tuhan, kerjakan. Yakinlah saya kalau orang yang pura-pura bertuhannya dia di sini, mana mungkin nyumbang di masa COVID belasan juta. Simpanlah. Mana tahu kayak mana nanti supaya ada uang kita. Tak tahu kita bagaimana COVID ini. Tapi kalau orang yang memang dari awal pun sopok doa HP memang iboto mangailan ulun di Tuhan, ya pantaslah diberkati Tuhan. Orang-orang yang selalu memakai pikirannya, engkau itu bukan bertuhan benar.
Tuhan mau ekstrim padamu kalau kamu tidak ekstrim pada Tuhan? Ini anak-anak gadis ya, boruku Kesia. Mulai sekarang kamu harus ekstrim pada Tuhan. Asa adong cerita, oh patut dotong etikese ma pesesteron. Masongonon, itu ceritanya. Kan budi cerita no kumul gajang di umurku. Jadi cerita apa yang saya tahu tak tahu sester ini. Sampai menikah pun nanti kalau panjang umurku, sampai punya anak pun nanti ini bisanya kulihat. Kan bisa kunilai. Entah jadi apapun nanti sester ini. Budu cerita honoku. Songonon dotong sesteron na julu. Di SMA pe songonon. SMP pe ngamar berpuluhan. Kan ada ceritanya. Kan kenal saya ini TK di Clarissa dulu di sini. Menang orang ini berapa kali puisi. Iya kan? Puisi. Apa itu? Masih ingat kau puisinya apa itu? Saya ingat itu. Kami yang mendampingi berapa kali tanding. Banyak dulu pialanya ini. Itu sama si Pero di sini. Puisi putra, puisi putri TK. Jadi kalau panjang umurku kan bisa tahu aku nanti. Kalau dia udah menikah atau jadi hamba Tuhan seperti apa. Terus diberkati Tuhan. Kan aku bisa ceritakan hidupnya. Tapi kan juga bisa kita ceritakan, ay songono ket dotongi, ada jobbingan nih. Ya ada berek ko jobbing. Ya, bo jobbing masih jobbing. Nang moto ina tama. Ani doko bedi doko nih, soni dok pengai doko nih. Memang pantas meja mana songoni. Kan jadi kayak gitu ceritanya. Kan itu cerita yang saya maksud ini. Mari kita belajar mengikuti Tuhan. Mari kita belajar mengikuti Tuhan. Tidak rugi mengikuti Tuhan, katakan amin. Kita ini, tidak rugilah. Kita akan terus bersandar pada Dia. Bahkan saya bilang sampai di liang kubur pun Dia yang mendampingi kita. Sampai membangkitkan kita pun suaranya yang kita dengar. Alai moladong dojolma olana soti tersinggung. Pida gereja. Sulit seperti itu. Ayo, sama-sama belajar yuk. Nggak usah dulu mimpi yang umum-umum pun yang kita belum kerjakan. Firman yang umum. Karena kalau yang umum-umum pun belum dikerjakan, Tuhan tidak akan hadirkan yang khusus-khusus. Katakan amin saudaraku. Kepada orang yang khusus-khusus itu, karena sudah lolos dia yang rata-rata. Barulah Tuhan berani memberikan yang spesial. Lah kita yang biasa-biasa, soal pengampunan, soal pengabdian, yang umum-umum. Soal berkorban, yang umum-umum belum. Gak mungkin Tuhan kasih yang ekstrim yang lain. Allah nido pangke dan saya sahak mak paling dia bilang gitu. Yuk saya juga belajar nih dari apa yang saya kok baik diri saya juga ini. Sama-sama kita yuk. Beda-beda loh, beda. Walaupun si Esther sama si Kesia sama-sama singer tadi, beda nanti. Walaupun si Josafat sama si Jonathan anak saya sama-sama satu bapak satu mama. Beda nanti sesuai hati mereka. Nggak bisa sama. Makanya nanti ada pantas datang. Nah, ada cerita itu. Mana mungkin sama. Jadi hati kita beri dengan beda kita dengan Tuhan, maka Tuhan buat beda untuk kita. Si Jonathan sudah punya keluarga, si Josafat punya keluarga. Amatilah hidup mereka. Saya tidak bilang si Jonathan ini lebih sukses. Saya tidak bilang si Josafat lebih sukses. Amatilah. Karena itu bergantung pada hati mereka. Sejauh mana kita bisa ekstrim seperti firman ini? Kami pun pendeta sama satu kampus. Sekian puluh orang sekali wisuda. Enggak sama kami di lapangan. Ada yang modar. Ada yang hilang. Ada yang masih bertahan. Ada yang sukses. Yuk, kita ini jangan bermain cantik dengan Tuhan. Hati kita tulus-tulus ikuti Tuhan. A kata Tuhan, A. B. Kerjakan aja. Tuhan akan tolong kita. Seperti 3 nabi ini. Bahkan Pinehas tadi. Sudah memberikan gambaran bagi kita bagaimana orang-orang yang diperhitungkan. Makanya saya bilang saya belajar bukan khotbah ini untuk Anda saja, untukku pertama. Yang sudah diberkati khotbah ininya saya maka khotbahkan bagi kita. Nah, saya jadi pasu-pasu di kita. Unang mamar Tuhan todok mardebatahu pikiran kita.
Mardebata honi mana mahita. Nang pesuhartu pikirata lo mataulahon. Jangan bilang apa kata orang, apa kata STM, apa kata marga, apa kata mamaku. Terus sekarang pertanyaan, apa kata Tuhan? Tuhan bilang buat anakmu namanya ini buat anakmu namanya ini buat. Kawin kau dengan perempuan pelacur, kawin. Tuhan bilang kau jalan dengan pantat telanjang 3 tahun, jalan. Tuhan bilang ku ambil istri yang paling kau cintai ini, ambil. Luar biasa. Seperti itulah maunya Tuhan. Tapi kalau kita olahnya semua di otak kita, kata Tuhan beginilah firman Tuhan, kita olah. Beginilah sabda Tuhan, kita olah. Tuhan berkata, kita olah. Akhirnya oh lala, teruslah kita kayak gitu, nggak pernah terjadi apa-apa. Ayo GPD Keluarga Allah, sementara kita masih sedang dalam COVID ini kita manfaatkan. Saya hanya memberikan satu pengarahan bagi kita semua, majulah, ayo semuanya ikuti perintah Tuhan dengan benar. Tinggalkan cara lama apa itu? Pikiran kita terus mengotak-atiknya. Biar Tuhan apa bilang ya Tuhan kami kerjakan. Tuhan. Siapa yang bijak menurut Tuhan? Orang yang melakukan firman. Sekalipun menurut dunia doi katanya silakan. Tapi asal Tuhan bilang kita cerdas. Daripada sok-sok cerdas kita dilihat manusia ini jago, dia bijak nih por TV. Tapi firman gagal, satu pun tak ada murni kita kerjakan. Yuk, ekstrim untuk Tuhan. Tuhan akan beri berkat-berkat ekstrim sama kita. Kalau Tuhan itu baiknya, yang perlu kita uji adalah kita. Makanya ketika saya nyanyikan basado Tuhan basado dingoluki burjudo amang burjudo dingoluki tama mau Tuhan marso basinggang tujolomi hai dangadong be hai dangadong nau burju siako dangadong nau burju siatu hatta. Mohon kemurahan Tuhan seperti Hosea, seperti Yesaya, seperti Eskiel, seperti Pinehas. Mereka adalah orang-orang yang ekstrim kepada perintah Tuhan. Sakit ya, sakit. Sakit istri kita yang paling kita cintai diambil. Sakit itu. Dan itu bukan ceritanya lagi nanti dibangkitkan lagi, tidak ada. Ceritanya istrinya diambil, selesai. Tah dia menikah lagi, saya tidak temukan lagi cerita. Sakit Tuhan suruh berjalan keliling tanpa sepatu atau sendal, tanpa pakaian. Malu. Tapi kalau itu Tuhan perintahkan ikuti. Sakit kalau Tuhan bilang kau ini pelacur. Bikin nama anakmu ini, bikin nama anakmu ini, bikin nama anakmu ini. Sejauh mana kita mengikuti perintah-perintah Tuhan? Sebelum perintah-perintah khusus datang, mari kita kerjakan dulu secara baik perintah-perintah umum. Pelihara kekudusan, ampuni orang lain, kembalikan persepuluhan, rajin beribadah, berdoa, berpuasa atau apalah yang Tuhan perintahkan. Ikutilah. Ampuni orang lain. Berkat